FKDT se-Kota Tasikmalaya. Makanya saya sudah siapkan oleh-oleh, Bu, Bapak. Ya, mau diterima oleh-olehnya? Oleh-olehnya sebuah pantun, Bu. Kalau saya bilangnya jangan cakep ya, barokah. Oke, barokah. Jalan-jalan ke Surabaya, Barokah. ke kebun binatang melihat buaya, Barokah. selamat atas pelantikannya untuk FKDT se-Kota Tasik. Barokah. Mau lagi? Satu lagi, Bu. Jalan-jalan ke NTT, Barokah. melihat umbul-umbul dekat Setopan. Barokah. Selamat pengurus baru FKDT. Barokah. Semoga Kota Tasikmalaya semakin unggul dan barokah. Amin. Ibu, Bapak, saya ingin tahu siapakah yang baru pertama ketemu dan melihat saya. Baru pertama ketemu dan melihat. Bapak. Saya kasih 100.000 nih. Asli apa baru ketemu? Asli. Gak bohong. Kalau baru ketemu, coba Bapak ceritakan tentang Oleh Soleh. Yang tahu Bapak apa? Bapak Oleh Soleh adalah seorang anggota DPR. Berarti tahu ay kita. Cuma dari pamflet saja. Kalau langsung baru sekarang melihat, ternyata cakep. Tadi saya mendengar bahwa Bapak itu adalah salah satu pejuang di Saurupa sampai memperjuangkan untuk memajukan pendidikan di DTA. Berarti Haji Oleh bagian. Kantenan, Terus ini kantenan pemilihan bagian. udah, terus apa lagi? Mudah-mudahan usaha-usaha Bapak ke depan akan lebih memperhatikan kami semua. Yang dalam hal ini kami dengan karena apa Pak? Ya. Jangankan besar, Ya. untuk honor sehari-hari, untuk honor bulanan itu hampir tidak ada. Kami karena Allah semua. Karena Allah. Ya. Ini karena Oleh. Ya, karena oleh besok nasib kami akan lebih baik. Sekarang karena Allah dan menitipkan 2024 ada perbaikan karena Kang Oleh. Amin. Benar? Tuh, 100.000. Pak turun Pak. Ya. Salah sama Muhammad Dahlan. Muhammad Dahlan. Nuhun. Ada yang kata Ibu, siapa yang mau ke depan? Makasih. Ibu-ibu. Ibu-ibu mah sering tepatnya saja. Ya. Biar gak ngantuk Bu ya, karena lapar ya. Nanti dibagi semuanya nanti. Kalau ada duitnya. Ibu. Iya Pak. Saya ingin tahu, tolong ceritakan pahit, manis, suka, duka sebagai pendidik di dunia itu seperti apa? Kalau senengnya kayak gimana? Kalau pahitnya, dukanya seperti gimana? Gitu. Coba Ibu, saya ingin dengar langsung. Mungkin kita kasih tahu yang manisnya dulu. Oh, emang manis? Ya, Ya. manis. Mungkin manisnya bagi kami khususnya guru
buat kami bisa menyelamatkan, mungkin mudah-mudahan menarik kami untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Itu yang pertama kali. Pahitnya mungkin bukan rahasia umum lagi. Sekolah FKDT itu dianggap sekolah mungkin bagi orang tua teh asa penting Pak. Kumargi telat dina bayar iuran. Betul tidak? Nah, jadi kami itu merasa ari baso samangkok sadinten 20.000 bisa kebeli oleh orang tua, tapi membayar lembaga kami yang hanya 10.000, 20.000, bahkan kalaupun yang paling gede 30.000 teka bayar. Jadi betul kan Ibu? Iya, jadi kami apalagi singkat aja Bu. iya, singkatnya mungkin kesejahteraan belum terjamin. Kami adalah guru 1.100.000 gajina, janten sabar tulus teu kukulutus. Eta pamintan. Iya, jazakallahu khairan. Ibu, saya sebagai pimpinan DPRD barusan hanya ingin memastikan saja bahwasanya bahwasanya kebijakan tentang pendidikan masih terdapat disparitas dan bahkan nyaris mau ditenggelamkan. Ibu bapak percaya atau tidak, mari kita lihat sejarah, flashback saja. Zaman Soeharto itu yang diperlukan itu bangunan, guru, kemudian peralatan. Reformasi datang, undang-undang dirubah pendidikan. Kesimpulannya kalau saya ceritakan panjang, mewajibkan siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kota dan bupatinya wajib dari manapun partainya, dari suku apapun, mengalokasikan anggaran 20% APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten maupun kota. Kemudian setiap ganti presiden dan bahkan setiap ganti menteri itu kurikulum berubah-ubah. Betul? Betul. Hari ini SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, mendapatkan beasiswa pun gampang. Luar negeri bisa, di dalam negeri bisa, gampang Pak. Ya, gampang sekali. Tapi Bapak semua, mari kita lihat, semestinya ketika undang-undang diperluas kemudian kurikulum dipermudah, bahkan hari ini saking ingin menggali potensi sumber daya manusia yang genuine, maka kurikulum dirubah menjadi kurikulum merdeka. Artinya guru boleh mengajar dengan kearifan lokal, dengan memperhatikan murid terhadap potensi talenta murid supaya tidak terkekang dan gampang untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Tetapi Pak, kita sebagai orang Islam, orang beriman yang meyakini bahwa setelah hidup ada kematian, setelah di dunia kita akan masuk ke alam kubur, masuk kepada akhirat, kita terakhir di terminal nerakakah atau surgakah? Kalau melihat tanda-tanda atas keselamatan hal itu, ibu bapak semua, pembunuhan semakin banyak terjadi, adab semakin amburadul, perilaku tidak senonoh ibu kepada anak, anak kepada ibu, anak kepada guru, guru kepada anak, santri kepada ustadz, ustadz kepada santri,
semestinya ketika undang-undang pendidikan, karena di dalamnya adalah formal dan non formalnya adalah pendidikan agama, semestinya ketika undang-undang lebih baik dari tahun yang lalu, semestinya anggaran lebih baik daripada tahun periode yang lalu, semestinya anak-anak atau perilaku berbangsa, bernegara, bertetangga, dan bahkan berkeluarga itu semestinya semakin hari semakin tetapi faktanya tidak, Pak. Pertanyaan mendasar adalah, adakah yang salah di dalam sistem undang-undang? Adakah yang salah di dalam sistem penganggaran? Apa salahnya di mana? Halo? Halo? Ada yang bisa dijawab? Siapa yang ke depan? 200.000. 200.000. Salahnya di mana? Semestinya undang-undang semakin diperluas, anggaran semakin diperbesar, semestinya semakin tahu, semakin semakin kuat akidahnya, semakin kuat ibadahnya, semakin kuat muamalah muasarohnya, dan semakin bagus akhlaknya. Semestinya seperti itu. Tetapi alhamdulillah ajaib, ibu hari ini, ibu telisik punya telisik. Saya secara pribadi dari malam saya memikirkan, saya ingin menyampaikan apa di dalam para kiai, para ustazah. Ternyata ibu bapak semua, bahwasanya jam pelajaran keagamaan, kesukaan terhadap pesantren, kesukaan terhadap para kiai, para ajengan, lebih memilih dari Google daripada kiai, lebih memilih medsos daripada tabayun langsung kepada para kiai. Ini yang menyebabkan semakin merosotnya tentang fadilah dan keberkahan ilmu yang berujung tadi terhadap kekuatan akidah, terhadap kekuatan ibadah, muamalah muasyarah, dan tentunya akhlak. Ibu bapak semua, lihat, jangankan di Tasik, dari Sabang sampai Merauke, hari ini tidak ada, bahkan hampir 99% di mana ada pesantren, di situ ada sekolah. Karena semua pimpinan pesantren merasa takut kalau tidak ada sekolah, maka tidak ada santri. Ibu, sesungguhnya program itu adalah program hibrisasi. Sebab singkat cerita saya menjelaskan, ada orang yang meneliti tentang kenapa di Indonesia ribuan pulau, ribuan adat, ribuan budaya, penduduk jutaan, tetapi tetap kokoh di dalam kesatuan negara NKRI. Ternyata olehnya, ternyata sabuk pengamannya adalah pondok-pondok pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan. Ibu, mari lihat, kualitas pendidikan di pesantren hari ini semakin hari semakin merosot. Kualitas pendidikan di sekolah pun semakin hari semakin merosot tentang kebarokahan dan tentunya dalam aktualisasi amaliyah ilmu itu sendiri. Oleh sebab itu, ini menjadi kekhawatiran terutama Nahdlatul Ulama, dan tentu berkolaborasi dengan partai-partai di DPR. Salah satu bagaimana agar mindset santri dan orang tua yang memiliki pemikiran bahwasanya kalau santri dipesantrenkan, kalau anak dipesantrenkan, itu surem masa depannya. Termasuk kita punya sugesti seperti itu. Sugesti kita kalau kita ingin bekerja, sugesti kita ingin kalau kaya, berarti kita harus sekolah formal, ITB, Unpad, dan yang lain-lain, bahkan luar negeri. Ibu bapak semua,
tentu ini menjadi sebuah pemikiran semua kelompok NU Muhammadiyah dan yang lain-lain, termasuk partai politik, dan salah satunya adalah partai-partai Islam, PKB di dalamnya, bagaimana agar memompa kesemangatan santri untuk bangga dia menjadi santri. Maka kita berupaya untuk menjadikan 20 Oktober sebagai hari santri nasional. Satu, tidak cukup di situ. Kemudian kita juga ingin memastikan estafet keberlangsungan pendidikan di pesantren dan pendidikan kelembagaan keagamaan agar terus berkelanjutan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah tadi, banyak hal yang pahitnya ini harus diubah. Sebab kesemangatan guru akan berdampak yang sangat luar biasa terhadap hasil didik anak-anaknya. Oleh sebab itu, ibu bapak semua, kekurangan bangunan pasti semua masih dirasakan. Kekurangan alat-alat juga masih sama, masih dirasakan. Bahkan tentunya kesejahteraan yang kembang kepis kadang-kadang hanya 250.000 per tahun per guru, atau kadang-kadang 200.000 per bulan. Padahal betul bakso 20.000 samangkok, lamun 200.000 gimana? Tetapi tadi bilang ada manisnya. Manisnya apa? Yakin in tansurullah yang suruh sok sanajan guru agama budak mah anger bisa ka sakola, sok sanajan guru agama, guru dinia ya motor-motor wae mah aya. Sok sanajan guru dinia kadang-kadang urang hiling-hiling ka sia plaza. Itu selfie ya kekinian. Ibu bapak semua, tapi